Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik sahabat juara. Kembali lagi dengan Kak Dimas. Hari ini kita akan membahas tes harian 1 TPA ya, tes potensi akademik. Jumlah soalnya ada 20 soal. Sebelumnya, yuk kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim dan sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lihat tuh soal nomor 1 ya. Berdasarkan paragraf 1, jika berat badan tidak berkurang, simpulan yang paling tepat adalah. Nah, maka kata kuncinya dari mana? Berat badan tidak berkurang. Kita baca paragraf 1-nya. Respon pertama tubuh pada saat puasa adalah pemecahan glukosa yang tersimpan. Jika penyimpanan glukosa habis, maka proses ketosis dimulai. Pada proses ini, tubuh memecah lemak-lemak yang ada di ginjal dan otot-otot untuk digunakan sebagai sumber energi. Banyaknya lemak yang terbuang, maka berat badan akan turun. Oke, berarti kita buat untuk pernyataannya dari yang kakak garis bawahi ya. Kita buat pengambilan kesimpulan. Banyaknya lemak yang terbuang, itu kakak sebut sebagai P. Banyaknya lemak yang terbuang, itu kakak sebut sebagai P. Gitu ya. Maka berat badan akan turun. Itu kakak sebut si Q. Gitu ya. Berat badan akan turun, itu adalah si Q. Di soal, jika berat badan tidak berkurang, kita ambil prinsipnya P maka Q. Di soal negasi Q. Ini prinsip apa namanya? Iya, yaitu metode pengambilan kesimpulan yang modus tollens. Nah, pada modus tollens, konklusinya atau kesimpulannya, karena ini negasi, maka hasilnya nih negasi P. Kalau negasi P apa? Banyaknya lemak yang terbuang. Berarti lawannya tidak banyak lemak yang terbuang atau sedikit lemak yang terbuang atau tidak banyak tadi ya. Lemak terbuang. Nah, mana yang tidak banyak atau sedikit lemak yang terbuang? Glukosa yang tersimpan terlalu banyak. Salah. Lemak yang terbuang tidak banyak. Oke. Berarti yang B ya. Jawabannya adalah B. Gampang ya. Seperti biasa. CGS. Cemga soal. Selanjutnya untuk soal nomor 2. Berdasarkan paragraf 1, jika terjadi proses ketosis, cadangan makanan di dalam tubuh akan dibakar. Kita buat. Nah, di soal tadi udah kita baca yang paragraf 1 ya. Di paragraf 1 gimana? Jika penyimpanan glukosa habis, maka proses ketosis dimulai. Ini jika penyimpanan ini kakak buat sebagai P gitu ya. Kemudian proses ketosis dimulai kakak anggap sebagai Q. Paham ya? Selanjutnya, jika proses ketosisnya, oke ini berarti Q tadi kan? Yang ini di soal berarti Q. Cadangan makanan di dalam tubuh akan dibakar. Nah ini kakak sebut sebagai R. Gitu ya. Simpulannya gimana? P maka Q. Q maka R. Dah, maka kesimpulannya P maka R. Gitu kan? Hanya seperti itu aja. Nah, kita baca yang P. P apa? P penyimpanan glukosa habis. Maka R. R apa? Cadangan makanan di dalam tubuh akan dibakar. Yang mana dia? Ini salah ya. Penyimpanan, oke salah. Penyimpanan glukosa habis. Oke. Maka cadangan makanan di dalam tubuh tidak. Salah ya. Penyimpanan glukosa habis, maka cadangan makanan di dalam tubuh akan dibakar. Oke, benar. Oke, nomor 2 jawabannya adalah yang D. Gampang ya? Cemga soal. Selanjutnya soal nomor 3. Nomor 3, materinya ini udah kepadanan kata ya.
Jadi nama materinya adalah padanan kata. Pada soal padanan kata, berarti kita mencari kata-kata hubungnya atau cukup satu kata hubung gitu ya. Nah, Kak, gimana cara mencarinya? Kata hubung di sini dimaksudkan adalah untuk menganalogikan soalnya. Di sini soalnya apa? Puasa, makan. Kira-kira hubungannya gimana? Ya, puasa menahan supaya tidak makan, gitu ya. Berarti dia di sini menahan tidak makan. Itu puasa menahan tidak makan. Maka tinggal kita lihat aja di pilihan jawaban. Operasi menahan tidak dokter salah ya, jelas ya. Sehat menahan tidak sakit juga salah, itu lawan kata, lawan makna kata. Siang menahan tidak malam juga lawan makna kata. Begadang menahan tidak tidur, benar ya? Maka jawabannya adalah yang D. Seperti biasa, CGS, jam gak soal. Nomor 4, persamaan kata respons pada teks di atas adalah Oke. Kalau kata respons itu artinya apa? Artinya bisa tanggapan. Kemudian reaksi. Kemudian jawaban. Itu ya. Maka apa jawaban yang ada? Yang C. Gampang ya? CGS. Jam gak soal. Nomor 5, lawan kata dari kata manfaat pada teks di atas adalah, berarti ini udah ke antonim ya, lawan makna kata. Sebelumnya, manfaat itu bisa didefinisikan sebagai apa? Artinya bisa guna ya, manfaat, guna bisa, kemudian faedah juga bisa. Nah, kalau lawannya berarti dia yang tidak berguna. Kalau yang tidak berguna, oke, pastinya jawabannya yang A ya. Kan untuk nomor 5 jawabannya adalah A. Gampang ya, jam gak soal. Nah, mungkin ada kata-kata yang belum dipahami ya, kayak contohnya kakak buat di situ ada yang namanya kafarat. Itu atau kafarat itu denda. Ya, kafarat itu ada ya, denda. Nah, kemudian kalau kafa'ah apa? Kafa'ah itu seimbang. Gitu ya. Nah, kalau syafaat gitu gimana? Itu pertolongan gitu ya, penyampaian kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi lebih ininya pertolongan.